Bareng Forum Genre tahun 2025 di Genre Talk #1 dari suara muda menuju generasi berencana. Tentang duta genre, menurut kalian sendiri nih, duta genre itu apa sih peran saat menuju grand final atau di grand finalnya itu perasaannya gimana? Apa ya? Ganti ya nggak sih? Yeah. Ada program Mas Mimi. Halo Sobat Gen Ranger, salam genre. Salam. Bersama saya Dani Surani Cahya Kirana di podcast Ngobrol Santai bareng Forum Genre tahun 2025 di Genre Talk #1 dari suara muda menuju generasi berencana. Nah, jadi untuk podcast kali ini adalah podcast perdana nih teman-teman dari Forum Genre, Forum Generasi Berencana Kabupaten Karanganyar. Karena podcast ini perdana, hari ini kita bakal bahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu nih. Hal-hal santai seputar genre, kemudian isu-isu di genre itu apa aja. Dan yang pastinya di podcast perdana ini kita juga kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Teman-teman udah bisa nebak belum nih? 2 orang tamu spesial yang datang di podcast kita pada hari ini. Karena udah penasaran banget, aku juga udah penasaran, langsung saja kita tanya ini. Halo. Halo Kak Dani. Boleh silakan perkenalan mulai dari cowok terlebih dahulu deh. Halo semuanya, halo Kak Dani juga. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Malika Adam Yudantara, biasa dipanggil Adam. Rumah saya di Jatioso, Karangsari. Dan saat ini saya bersekolah di SMA Negeri Karangpandan di kelas 2. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjadi juara 1 Duta Genre Putra Kabupaten Karanganyar tahun 2025. Semoga semuanya. Oke, karena tadi ada udah kenalan, kemudian aku ya, Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Saskia Kailana Kusumawadani, biasa dipanggil Saskia. Rumahku di Jenawi, RT1 RW1 Jenawi Karanganyar, dan saat ini aku bersekolah di SMA Negeri Kebak Keramat. Dan alhamdulillah juga saat adu Genpra kemarin, saya diamanahi untuk menjadi juara 2 putri Kabupaten Karanganyar. Wah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Jadi salam kenal buat Adam dan Saskia ya. Kalau aku boleh tahu nih, fun fact tentang diri kalian apa? Gitu, biar teman-teman di rumah juga. Ya mungkin dimulai dari aku dulu ya Kak. Untuk fun fact ya, mungkin dari aku itu lebih ke takut sama kucing gitu kan. Sama kucing. Aku juga takut sama kucing. Loh, kok bisa takut sama kucing? Yang ditakutin apa? Manusia kok, manusia. Hewan segemes itu kenapa bisa ditakutin gitu? Kita kan biasanya orang-orang itu lihat lucunya dari bulunya. Takut Takut sama beli gitu. Wah, parah sih. Gimana nih penggemar kucing-kucing seluruh Indonesia? Wah, seru ya. Kalau Saskia sendiri makanya apa? Halo Saskia, karena ini kan udah akhir tahun, musim-musimnya durian, mangga itu bakalan tumbuh lebih banyak ya. Nah, aku nggak suka sama durian karena teksturnya lembek, aku nggak suka. Padahal satu rumah itu suka sama durian semua dan aku kebetulan juga punya kebun durian yang lumayan luas. Tapi aku nggak suka sama durian. Wah, jadi punya kebun durian, duriannya banyak, tiap tahun pasti punya, tapi sayangnya nggak bisa menikmati ya karena kurang nggak suka. mati, betul. Wah, padahal aku nih kebetulan ya, aku tuh pecinta kucing. Aku sendiri di rumah tuh kucing ada 5 ya. Dan durian tuh aku juga suka semua olahan durian. Jadi kita agak Berbanding terbalik banget ya Kak. Iya benar. Oke, tapi kita udah tahu nih fun fact dari Adam dan juga Saskia. Kita tahu karena mereka ini juga asik gitu ya diajak ngobrol. Mungkin hari ini kita bakal bahas lumayan banyak ya seputar duta genre dan juga isu-isu yang ada di duta genre gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke topik pertama kali ya, tentang duta genre. Menurut kalian sendiri nih, duta genre itu apa sih, perannya apa, dan tanggung jawabnya apa, kemudian tugasnya seorang duta genre itu apa aja? Jawab Sarisa.
Oke, mungkin di sini dari aku dulu, apa itu sebenarnya itu genre. Genre itu adalah Duta Generasi Berencana, di mana program ini diluncurkan dari BKKBN/Kemenhub Bangga, yang bertujuan untuk mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan demi masa depan mereka. Terlebih lagi, Duta Genre ini adalah utusan dari BKKBN/Kemenhub Bangga untuk bisa merealisasikan program dari BKKBN tersebut. Oke, aku juga setuju banget sama yang dikatain Adam. Aku cukup nambahin aja. Jadi kita sebagai duta genre tidak hanya menjadi role model aja, tapi tentunya kita juga mengemban tanggung jawab yang besar, mengabdi kepada masyarakat, kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada semua kalangan juga. Jadi tidak hanya remaja sebaya, namun bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pun kita tetap memberikan edukasi yang lebih baik. Setelah itu kita juga menjadi motivator juga dan inspirator yang baik bagi mereka tentunya, apalagi remaja saat ini ya. Mereka pasti membutuhkan motivator dan inspirator yang baik gitu. Wah, boleh kasih tepuk tangannya penonton? Penonton yang ikut. Jadi keren banget ya teman-teman. Jadi duta genre itu bukan tentang jabatan aja gitu ya. Jadi mereka itu langsung terjun ke lapangan, langsung menemui masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat gitu ya. Mulai dari anak-anak sampai lansia gitu ya. Semuanya dicakup oleh genre. Wah, keren banget ya. Dan mungkin aku mau nanyain lebih dalam nih. Nah, sebelum kalian jadi duta, pastinya kan di awal-awal ada sesuatu yang memantik nih atau memotivasi kalian buat ikut join duta genre. Boleh tahu nggak sih kira-kira motivasi kalian ikut duta genre itu apa? Kalau dari aku sendiri ya, kenapa aku mau menjadi duta genre dan apa motivasi terbesar aku. Jadi motivasi aku tuh banyak banget ya Kak Danis. Karena dulu di SMA Negeri Kebak Keramat itu aku udah menjadi duta edukasi dan literasi. Tentunya aku ingin melanjutkan minat dan bakat. Jadi kita tidak hanya stuck di zona tersebut, kita harus memperluas zona nyaman kita. Jadi gimana kalau kita mau berkembang tapi kita hanya diam di situ saja? Itu kan tidak mungkin. Jadi itu adalah salah satu motivasi terbesar aku untuk menjadi duta genre Kabupaten Karanganyar. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti Saskia ini ingin terus mengembangkan potensi yang ada dalam dia gitu ya. Wah, ini memotivasi banget nih teman-teman yang ada di rumah. Jadi jangan stuck aja di zona nyaman, tapi terus dikembangin gitu potensi yang ada dalam diri. Keren. Kalau Adam sendiri gimana, Adam? Oke, juga sama sih seperti Saskia, banyak sekali motivasi sebenarnya buat ikut Duta Genre ini. Salah satunya itu melihat kasus-kasus yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat di rumahku sendiri, Kak. Bahwasanya masih banyak sekali para kalangan remaja itu terjun ke dunia kenakalan remaja seperti merokok, terus juga minuman beralkohol, sampai juga kemarin juga baru saja di daerah saya itu ada kehamilan di luar pernikahan. Itu yang membuat saya termotivasi agar nantinya saya juga bisa mengedukasi teman-teman di sekitar lingkungan rumah saya ini. Oke, kalau ada berarti dari kepedulian ya, dari diri sendiri yang muncul sehingga menumbuhkan minat ingin mengedukasi dan juga memberikan arah gitu ya untuk teman-teman bisa lebih berencana lagi ke depannya gitu. Wah, keren banget nih. Kemudian setelah teman-teman udah termotivasi gitu ya jadi duta genre, kemudian memutuskan untuk mendaftar. Dulu tahu info tentang pendaftaran duta genre dari mana ya? Kalau aku dari Adu Gendra, dari Shogi SMA Negeri Kebak Keramat. Jadi aku tahu kalau ada pendaftaran pembukaan duta genre Kabupaten Karanganyar gitu. Jadi dari roadshow gitu Yes, ya? dari roadshow. Oh, ada? Aku dari ini Kak postingan Instagram. Oh, Instagram. Ya. Postingan Instagram genre yang keren banget itu ya. Yes. Kalau teman-teman kepo bisa banget dicek nih di IG-nya gitu Karanganyar gitu ya. Nah, setelah itu kalian kan pasti ada seleksi dong waktu akhirnya memutuskan ikut, ada seleksi. Boleh dikasih tahu seleksinya itu tadi apa aja tahapannya? Oke, mungkin untuk tahapan yang pertama itu ada tes administrasi. Itu kita melalui secara online pengisian terkait data diri, terus juga motivasi serta visi misi kita mengikuti Duta Genre itu apa.
Dan setelah administrasi mungkin juga ada tes tertulis dan juga wawancara yang itu dilaksanakan secara langsung. Itu membahas mengenai isu terkait dia juga dalam materi-materi genre itu seperti apa dan juga alasan dan juga mengapa kita ingin menjadi seorang duta genre. Gitu. Iya. Oke, di tahun ini juga mungkin di forum genre sendiri ada update gitu ya, inovasi perkembangan terkait seleksinya itu sendiri. Nah, menurut teman-teman nih dari tahapan seleksi itu yang paling berkesan atau yang paling nggak nyangka nih ternyata di genre itu ada seleksi yang tahapannya seperti ini, itu di tahap mana? Gitu. Kalau aku sebenarnya wawancara ya, karena kalau aku tahu itu wawancara pasti satu ruangan itu satu juri gitu. Tapi ternyata kalau di genre itu satu ruangan ada 3 juri dan yang paling nggak nyangka itu jurinya yang benar-benar bisa tentang sosialisasi, yang benar-benar tahu tentang genre. Jadi kita langsung berhadapan langsung dan ditanya langsung. Itu aku deg-degan banget sih. Gitu. Karena ditanyanya sama ahlinya Langsung ya, gitu. agak ke pressure gitu. Yes. Kalau Anda sendiri yang paling berkesan seleksinya apa? Juga mungkin juga sama sih kayak di pas wawancara juga, apalagi langsung sama Mbak Cici sama Mas Rame Iya, juga kayak langsung ke berhadapan ya, ya gitu. Kalau itu tentang yang terbaru ya, ada genre logic itu menurut kalian gimana tuh? Kalau aku genre logic itu sebelumnya kan kayak kita udah pasti persiapan dulu dari materi dan juga mental. Nah pas udah di dinas kan ada genre logic itu deg-degannya 1000/10 kalau aku karena bener-bener apa ya Semuanya pressure-nya ya yes, pressure. tekanannya tuh kelihatan banget apalagi kan itu ada sound yang dikasih dari organ juga ada lightingnya yang di Macam-macam juga, gitu yes, ya, gitu. menambah Apalagi juga itu kan juga lighting juga juga. dan itu kan kita juga banyak poin jadi kita muter ya cukup deg-degan. Oke. Jadi perjalanan seleksi ini mungkin banyak lika-likunya juga ya. Kalau boleh tahu nih, kan banyak pengalaman dari mulai latihan, terus belajar materi, dan pasti ada nih di tahap karantina gitu. Kira-kira kalau di tahap karantina kalian ada suka duka apa atau ada pengalaman seru apa sama finalis atau peserta yang lain? Boleh diceritain? Kalau dari aku sih pastinya karantina itu suatu kegiatan yang sangat seru dan juga menambah ilmu kita juga. Dan mungkin kegiatan yang paling teringat memori itu pada saat kita mengikuti kegiatan koreo seperti koreo, kayak latihan dance terus juga parade itu yang membuat kita awal mula dari Duta 2025 itu benar-benar chemistry dan juga saling mengenal satu sama lain itu dimulai dari situ. Oke, jadi kalian mulai deket satu sama lain, mulai akhirnya akrab, tahu kepribadiannya itu di waktu karantina. Iya di karantina benar. Oke. Boleh banget ya teman-teman nanti dicoba nih tahap-tahapannya seperti itu. Nanti yang tertarik bisa banget daftar di tahun 2020. Nah karena pasti tadi mengalami lika-liku di tahap seleksi yang sangat banyak, pasti kalian juga ngalamin gak sih kayak moodnya tuh naik turun gitu ya? Kadang semangat banget nih mau belajar, mau berangkat ke teman karantina, itu pasti semangat. Tapi ada di satu tahap juga, pasti kalian ngerasa kok gini ya, kok capek, kok aku ke pressure dan lain sebagainya. Nah, gitu kira-kira kalian saat menuju grade final atau di grade finalnya itu perasaannya gimana? Apakah deg-degan atau mungkin malah aku yakin pasti aku dapet juara atau mungkin insecure dan lain sebagainya. Boleh diceritain? Oke, kalau dari aku sendiri pada saat udah mau mendekati grand final, pas grand final puncak acara itu saya nggak deg-degan nggak, tapi saya cuma kayak lepasin semuanya gitu, apapun yang terjadi udah itu keputusan yang pasrah terbaik ya, gitu ya. pasrah gitu aja. Terus juga apalagi pas pengumuman 6 besar itu kan disebutnya paling terakhir. Nah itu udah kayak bener-bener titik terendah kayak gak bakal lolos ini, gak bakal lanjut ini udah kayak gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya disebut yang paling terakhir. Terus juga habis itu di 3 besar juga lanjut ke 3 besar juga disebutnya paling terakhir juga itu udah kayak ya wes lah kayak
kalau nggak masih tidak besar ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti udah melakukan semaksimal Semaksimal mungkin. mungkin, gitu. Kalau Saskia juga pas 6 besar itu aku dipanggil 2 finalis putri terakhir. Sebenarnya aku udah pasrah kayak oke ya udah nggak apa-apa, berarti mampuku sampai situ aja. Tapi alhamdulillah ternyata nama aku panggil sebagai 6 besar dan juga lanjut ke 3 besar. Itu sebenarnya aku nggak terlalu deg-degan sih Kak, jujur. Karena aku lebih takjub sama penontonnya. Itu banyak banget, bener-bener banget. Apalagi teriak-teriak juga banyak banget itu dari fansnya Yoga. Supporternya Ya, itu Pasti banyak gitu. banget. Benar dah. Kalau di 3 besar nih kalian berdua kan sebagai seorang juaranya ya. Waktu dapat pertanyaan, apalagi kemarin sistemnya itu kalau nggak salah langsung di layar dan suaranya muncul lewat AI gitu kan suaranya. Nah, itu menurut kalian gimana kesannya? Apa lebih bikin deg-degan atau malah gimana? Coba. Kalau dari aku yang pastinya lebih deg-degan sih, karena kita harus fokus, benar-benar fokus, karena itu ada beratus-ratus penonton, tapi kita harus terfokuskan pada satu suara itu. Jadi dapat banget sih deg-degannya saat itu ya. benar. Kalau ada Ya aku kan juga udah paling terakhir nih Kak Putra ya. Terakhir Udah kemana? apa ya, tadi itu juga kayak udah bener-bener nervous ya, detik megang mic tuh kayak udah ngewel gini tau. Tapi megang mic tuh gue mic gini. Nah terus habis itu dapat pertanyaan itu tentang disabilitas kalau nggak salah. iya Ya disabilitas itu pertanyaannya dari AI kan. Nah, itu udah benar-benar harus difokus banget dengerin karena juga bener banget penontonnya itu sangat luar biasa excited dan juga pendukungnya itu wah Pikir Iya, banget ya, bener, pikir bener. apa Aku juga lihat penontonnya tuh sampai kayak nggak kuat gitu loh. Yes. Mereka pada duduk di bawah-bawah gitu. Soalnya emang bener-bener kemarin tuh selama itu dan supporternya itu bener-bener heboh semuanya gitu loh. Excited. Nah, excited banget. Nah, dari pertanyaan kalian sendiri, kalian dapat pertanyaan apa kemarin? Kalau ada kan disabilitas. Kalau Saskia tentang kesehatan mental, Kesehatan ya, mental. pada remaja gitu. Pas dapat pertanyaan itu kayak, wah aku udah belajar nih, atau ternyata masih kayak apa ya jawabannya kayak gitu. Ada kebingungan gak? Kalau jadi aku sendiri enggak ya, karena yang pastinya sebelum jauh-jauh hari kita sudah belajar, kita sudah mempersiapkan secara matang. Jadi pada hari itu kita tampilkan yang maksimal. Kalau boleh tahu kalian tuh belajarnya dari mana biar teman-teman yang di rumah yang mau ikut join Duta Genre biar tahu juga nih belajarnya ini kira-kira di mana dan dari mana. Kalau aku sendiri belajarnya itu ada dari SID-nya genre. Dan itu aku juga searching di Google sendiri. Dan waktu belajarku itu lumayan lama ya Kak. 1 minggu atau 2 minggu sebelum seleksi itu aku sudah mulai mempersiapkan semuanya gitu. sama juga sebenarnya dari brief yang sudah diberikan dari forum genre sebelum kita seleksi itu kan juga sudah diberikan materi-materi yang seharusnya bisa kita pelajari sebelumnya. Saya itu juga bisa searching juga melalui Google dan pada saat itu kan pada saat 3 besar itu kan saya dapat pertanyaan tentang disabilitas. Situ saya nyebutin pasal yang ini yang membuat kayak saya kayak wah ini beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Kalau Datanya udah langsung dari Iya. pasal gitu kalau ya. yang lain kan nyebutin data, tapi kalau saya kan mau beda tuh dari yang lain gitu ya. Keren. Nah, bisa dicontoh nih teman-teman buat yang pengen ikut Duta Genre tahun depan gitu ya. Nah, Oke, kita mendengar suara-suara ya. Dan tadi mungkin si Adop juga udah agak batuk-batuk gitu ya. Kayaknya agak ini gak sih kita agak haus ya, butuh minum gitu gak sih? Iya. Coba kita mau ini ya, mau panggil dulu ya mungkin. Di sini tuh di podcast ini kebetulan kita juga ada pelayan nih teman-teman. Coba kita panggil dulu ya. Kita panggilnya nih ada panggilan khusus buat pelayannya. Aku panggil dulu ya. Oke. Mas Mimi. Nah, ini dia. Mau minum apa enggak? Aduh di aja. Iya. Ini kayak kamu Doraemon dah itu. Iya. Ini warnanya sesuai oranye. Orange. Oh iya. Kamu mau enggak? Mau dong, saya ini loh.
Aku balik nang iki, Mbak. Wis ya. Oke, ya Mas. Ya, berarti minum dulu. Oke. Bisa diminum dulu. Minum dulu ya guys, ini agak ngelak gitu ya. Rasanya putih ya. Enak. Oke, karena udah minum ya agak segar, udah agak rileks lagi, kita lanjut setelah pengumuman nih dan dinobatkan sebagai bintang genre. Adam sebagai juara 1, Saskia sebagai juara 2. Gimana perasaannya waktu dengar pengumuman itu? Nyangka nggak? Kalau dari aku sih awalnya nggak nyangka ya kak, juga nggak ada target sama sekali buat juara 1 sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah ternyata setelah mengikuti berbagai kegiatan karantina, terus juga di grand final di NAP besar, terus juga di 3 besar, itu menjawab pertanyaan dan juga memberikan orasi itu kayak kesannya cuma kayak berikan yang terbaik gitu kak, berikan yang terbaik. Apalagi waktu saat itu banyak sekali keluarga saya juga yang mendukung di atas panggung, dan kalau sebelum saya mau menjawab pertanyaan pasti saya selalu lihat orang tua saya dan juga keluarga saya dulu. Iya. Kayak, Kalau Saskia sebenarnya nggak nyangka, tapi memang ada target buat masuk 3 besar aja. Tapi nggak nyangka kalau oke aku dapat juara 2 gitu. Pas itu juga pas di panggung itu aku tahu orang tua aku tanya di mana, dan aku udah janjian sama orang tua aku kalau aku nanti pas grand final bajunya warna merah loh. Bapak ibu pakai warna merah ya, dan ternyata pakai warna merah juga, dan selalu nyemangatin gitu dari atas panggung. Ya itu tadi yang balik ke awal bahwasanya orang tua itu semangat, bikin semangat gitu, semangat terbesar, dan akhirnya dan dinobatkanlah kalian sebagai Duta Genre Kabupaten Karanganyar tahun 2025 gitu. Nah, setelah jadi Duta Genre kan itu bukan suatu akhir ya, maksudnya Iya. setelah serangkaian acara terus kalian dinobatkan sebagai juara, itu tuh nggak sampai di situ aja kan pastinya. Setelah itu apa yang kalian lakukan khususnya buat di Kabupaten Karanganyar ini, apa kontribusi yang kalian berikan gitu? Udah ngelakuin apa aja? Oke, yang pastinya setelah dinobatkan jadi juara 1 Duta Genre itu pastinya tanggung jawab dan juga amanatnya itu lebih besar ya kak ya. Apalagi nanti kita juga mewakili Kabupaten Karanganyar juga di tingkat provinsi, dan tentunya tugas yang benar kita lakukan itu baik lagi ke awal tadi bahwasanya saya ingin memberikan edukasi serta pengertian kepada para remaja di khususnya di Kabupaten Karanganyar untuk bisa menghindari seperti kenakalan remaja, terus juga menjauhi apa itu narkotika, narkoba, dan yang paling terpenting itu adalah jangan sampai ada kehamilan sebelum ada pernikahan. Gitu, Kak. Kalau aku sendiri yang pastinya mengabdi pada masyarakat, karena kebetulan grand finalnya itu hari Sabtu. Nah, hari Senin atau Selasa yaitu aku sama partner baru aku, Mas Awan, itu udah ada jadwal sosialisasi di Balai KB Jinawi. Aku juga deg-degan banget karena dulu aku datang ke Balai KB itu kan menggunakan selempang finalis Duta Genre Karanganyar. Tapi saat itu aku ke Balai KB Jinawi dengan selempang baru, dengan presentasi yang lebih baik, dengan materi yang lebih baik juga terkait genre gitu. Wah, keren banget ya. Dan berarti kalian ini udah terjun ke masyarakat gitu ya? Ya, Sosialisasi, kasih edukasi gitu ya. Dan kemarin udah sempat ketemu sama genre dari Soraya juga ya? Boleh diceritain dong itu ketemunya di mana? oh kalau ketemunya itu pas grand final Karanganyar juga, Seragen juga ya, dan ya Seragen juga. Pas grand final itu kan sesi terakhir ada sesi foto bersama. Kebetulan genre Soraya itu kan hadir dan kita foto bareng-bareng gitu. Jadi itu juga sebagai kesempatan ya buat Kesempatan. kalian Yes. kenal duta genre, forum genre dari wilayah lain juga. Jadi nambah relasi juga gitu ya. Nah, pasti kan banyak kegiatan yang berkesan nih selama sejauh ini kalian menjabat. Kira-kira selama jadi duta genre dan selama menjabat, apa sih yang kalian temuin di masyarakat yang menyentuh hati kalian? Kira-kira. Yang menyentuh hati ya mungkin dari aku dulu, pastinya saat dulu aku sosialisasi di Balai KB Jinawi itu kan Ya, itu jadi mereka menjadi audiens yang sangat baik dan aku terharu banget sih Oh kak. my god, berarti respon dari masyarakat ya itu respon dari masyarakat. baik, jadi kamu terharu itu ternyata banyak yang minat. Kalau ada Kalau dari aku sih baru kemarin ya kak, kayak terjun sosialisasi itu sendiri yang diminta langsung dari
Desa Kutuk Rejo, Kageyoso itu sudah sekitar 1 bulan sebelum kegiatan kemarin itu udah diungking ya, diungking gitu. Terus juga kemarin kegiatannya itu benar-benar sangat luar biasa excitednya, tidak hanya sekedar teman-teman Karang Taruna, tetapi juga ada ibu-ibu dari PKK, terus juga bapak-bapak dari desa-desanya seperti itu. Oh, berarti remaja juga, ibu juga, bapak-bapak juga. Dan lebih banyak lagi itu saya sendiri kak di situ. Sendiri. Solo. Solo. Dewe mati. Iya. Dan terus karena pasti itu sosialisasi itu kan juga sibuk ya, sana sini di 17 kecamatan di Karanganyar gitu. Kalian itu di SMA ikut apa sih tadi, organisasi apa? OSIS kah atau kamu? Kalau dari aku sendiri sih OSIS kak. Kebetulan juga bebarengan sama karantina kemarin itu juga ada pemilihan ketua OSIS di SMA saya dan alhamdulillahnya saya juga menjadi salah satu calon di Wow. ketua pilihan itu. Nah terus juga pada saat itu juga sempat bebarengan antara kegiatan karantina di genre dan juga di pemilihan ketua OSIS itu. Tapi alhamdulillah sempat kayak ngobrol dulu sama panitia genre. Beberapa kali juga sempat izin di kegiatan karantina di genre ini. Dan juga alhamdulillahnya sukses di keduanya kak. Wah, Alhamdulillah. jadi sekarang kamu jadi ketua OSIS gitu. Iya kak, alhamdulillah. Selamat ya, ini juara satu kita ini. Dan sama-sama nomor 1 kak kayak Iya. di calon ketua OSIS juga nomor 1, di genre juga nomor 1 dan Wow. alhamdulillah juga nomor 1 aja. Berarti nonton nomor itu juga ada kehokian itu ya. Kalau dapet nomor 1 siapa tahu nomor 1 juga. Mas Saskia ikut apa nih? Kalau Saskia nggak ikut OSIS ataupun pramuka tidak, tapi saya di sekolah itu cuman duta edukasi dan literasi aja. Nah kebetulan saat masa karantina, saat genre tidak ada kegiatan yang bareng sama duta edukasi dan literasi. Sempat 1 kali aja, tapi aku masih bisa prioritasin genre. Oke, berarti kalian udah bisa lah ya manajemen waktunya, Skala cara prioritas. membagi waktu yang prioritas yang mana dari keduanya. Jadi genre ini nggak mengganggu aktivitas kalian di sekolah. Gitu. Nah, ngomongin balik lagi ngomongin genre, kira-kira kalau di genre itu fokus isunya, isu-isu yang dibahas tentang remaja itu apa aja? Pasti teman-teman tuh taunya ya cuman kenakalan remaja, terus pergaulan bebas. Apakah ada gitu isu-isu yang ternyata di genre itu dibahas lebih dalam gitu? Apakah ada yang bisa dijelasin? Yang pastinya ada ya, ada salah satunya itu mungkin ada 8 substansi genre, itu ada seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya itu masih banyak banget. Apalagi tentang perencanaan keluarga yang lebih baik juga, itu tentunya kita merencanakan keluarga dari masa remaja ya. Mungkin dari fisik, mental, psikologis gitu. Oke, saya itu juga seperti membahas terkait bahaya narkotika itu juga kak, apalagi juga sekarang marak sekali di Indonesia, banyak sekali pengguna narkotika, terkhususnya juga remaja, itu juga kita membahas mengenai masalah-masalah tersebut. Terus kesehatan mental di genre juga gitu. Iya, pastinya kesehatan mental itu juga karena kebetulan aku saat pertanyaan 3 besar kemarin kan juga dapat kesehatan mental. Karena ternyata ya Kak, di Indonesia itu terdapat 15,5 juta remaja di Indonesia yang sudah terkena masalah mental gitu. Nah, tugas kita sebagai duta genre pastinya kita mengajak masyarakat untuk ayo kurangi angka tersebut gitu. Dan itu juga salah satu materi yang sangat diperdalam di genre. Iya, aku juga setuju sih mengenai kesehatan mental ya, apalagi sekarang Gen Z ini sangat Yes, Gen Z apa ya, sudah sensitif banget ya terkait mental ini. Jadi kita harus aware gitu terkait kesehatan mental. Iya. Selain kesehatan mental juga ini nggak sih ada kayak stunting gitu? Iya. Stunting itu juga dapat kita cegah juga dari masa remaja saat ini kayak minum tablet tambah darah begitu atau 1000 HPK juga. Oh, itu juga program dari BKKBN gitu ya. Ya, Oke. Oh ya ngomongin Quick Win, kayaknya ada juga nih program yang lagi digaungkan sama Kemenhub Bangga ya. Itu aku pernah dengar nih, apa ya?
ganti kalau nggak salah. Iya. Ya nggak sih? Iya, Ada program ganti kalau nggak salah namanya Gerakan Ayah Teladan Teladan Indonesia. Nah, boleh dijelasin dong itu tuh programnya gimana? Apa sih itu? Biar teman-teman di rumah juga tahu nih. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya GATI adalah kepanjangan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana program ini untuk mengingatkan serta mengajak tugas sebagai seorang ayah itu tidak hanya sekedar menafkahi, tetapi juga bisa memberikan kasih sayang, perlindungan, serta keamanan dan juga kenyamanan bagi keluarganya. Kalau tambahan dari aku, yang pastinya ganti ini sasarannya adalah ayah atau calon ayah juga. Karena kenapa calon ayah? Yang pastinya ketika tadi yang dibilang oleh Adam terjadi pernikahan dini atau kehamilan sebelum adanya pernikahan, itu calon ayah akan cenderung tidak mempersiapkan mental dan psikologisnya. Sehingga nanti akan terjadi masalah-masalah di dalam keluarga tersebut. Jadi ganti ini tuh nggak cuma buat seseorang yang sebagai ayah, tapi calon ayah juga. calon ayah. Berarti kita sebagai Gen Z ini Yes. atau yang lainnya itu juga harus Iya, belajar harus gitu ya. belajar, pasti. Wah, berarti ini programnya sangat bagus ya. Karena biasanya yang di bicarain itu biasanya parenting ibu-ibu gitu. aja. Iya, ibu aja kan. Hmm. Kayak ayah tuh untuk biasanya untuk pengasuhan itu kurang diperhatikan. Nah, terus sekarang ada program nih teman-teman. Berarti ada program namanya Ganti, itu tuh dia mengangkat bahwasannya ayah itu juga penting dalam proses pengasuhan anak. Nggak cuma ibu yang tugasnya ngasuh doang, ayahnya cari uang. Tapi ternyata ayah itu juga butuh loh buat nemenin anak, nemenin pengasuhan. Wah, bagus juga ya. Dan ini ada fenomena atau fakta terkait fatherless gitu ya, atau ketidakhadirannya seorang ayah. Berdasarkan data dari UNICEF di tahun 2021 itu tuh ada 20,9% anak-anak itu merasa kehilangan tentang kehadiran ayahnya atau fatherless itu tadi akibat perceraian atau akibat kematian atau pekerjaan ayah yang jauh gitu ya dari rumah. Nah, kadang figur ayah tuh juga kayak kurang gitu, jadi kurang gitu di rumah. Dalam Ganti ini kan bisa mengajari hal-hal penting terkait pengasuhan itu. Nah, biar kita paham juga ya teman-teman yang ada di rumah, apalagi calon-calon ayah nih ya, kita bakal bahas satu-satu gitu ya terkait perannya ini. Nah, yang pertama, mungkin aku bakal nanyain ke kalian, gimana menurut kalian ini keterlibatan sosok ayah yang perannya itu penting dalam pengasuhan anak? Coba, gimana menurut kalian? Kalau dari aku sendiri, tentunya seorang ayah itu sangat penting dalam keterlibatan pengasuhan anak. Karena di dalam keluarga, tidak hanya ibu saja yang mengurus anak, yang memberikan pendidikan 1+1=2, itu tidak mungkin hanya ibu saja. Yang pastinya kita membutuhkan sosok atau peran ayah di situ. Karena kita tahu bahwa ayah itu akan memberikan dukungan emosional, sehingga kita sebagai anak akan merasakan kasih sayang dari ayah, dan itu dapat membuat kita berkembang menjadi lebih baik begitu. Selain itu juga ketika kita tidak kekurangan kasih sayang dari ayah, kita tidak cenderung untuk mencari kasih sayang dari orang lain gitu. Oh, dari ada? Ya, peran ayah itu sangat penting ya bagi pertumbuhan kembangan seorang anak. Terlebih lagi, ayah itu menjadi sosok orang yang pertama yang dilihat anak terkait seperti tanggung jawab, etika, dan juga kasih sayang seorang ayah. Dan kembali lagi bahwasanya ayah diharapkan tidak hanya sekedar memberikan pengasihan secara fisik maupun finansial, tapi juga bisa memberikan kembali lagi motivasi, terus juga kasih sayang, terus juga perlindungan seperti itu. Dan itu sangat penting bagi kita para anak yang saat itu sedang membutuhkan sosok-sosok ayah, sosok-sosok orang yang harus dijadikan sebagai panutan dan juga teladan. Kemudian lagi ketika kasih sayang seorang ayah tidak terpenuhi, itu juga bisa kita itu mencari sosok pengganti kasih sayang
dari lingkungan keluarga. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab dari yang namanya itu LGBT itu, Kak. Oh, berarti dampaknya itu berpengaruh juga ya, sangat besar juga ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau misal ternyata di suatu keluarga nih, ternyata peran ayah itu sangat minim. Terus ada beberapa juga kan kasus terkait keluarga yang biasanya kalau cewek itu lebih dekat sama ibunya. Kalau yang cowok lebih dekat sama ayahnya. Nah, kadang di situ juga lebih condong ke ibunya karena yang mengasuh ibunya kan. Nah, itu gimana? Kalau misal peran ayahnya itu minim, kira-kira dampaknya untuk seorang anak itu apa? Selain tadi yang paling Ya tadi yang paling parah itu adalah LGBT, tapi selain itu juga dari anak sendiri itu mengalami kesusahan, Kak. Kesusahan dalam menghadapi masalah hidupnya. Seperti nanti mereka terasa tidak nyaman di dalam lingkup keluarga, akhirnya dia mencari suatu kebebasan di luar. Seperti itulah juga dampaknya dari kenakalan remaja itu tadi. Nah, kalau selain yang disebutin Adam tadi sebenarnya tuh banyak banget dampak ketidakhadiran ayah ya. Salah satunya juga kesehatan mental lagi, Kak. Karena kenapa kesehatan mental? Ketika kita kurang kasih sayang, kita kurang perhatian dari seorang ayah, dan kita juga tidak terpenuhi dari orang lain, kita akan depresi gitu. Depresi itu adalah salah satu kondisi dalam diri kita yang merasa tidak nyaman. Itu akan menyebabkan kesehatan mental. Seperti data yang sudah saya bacakan dari awal tadi, angka kesehatan mental di Indonesia itu sangat tinggi. Dan itu adalah salah satu penyebabnya karena ketidakhadiran ayah atau fatherless. Oke, jadi pengaruhnya selain ke arah tadi yang disebutkan Adam juga bisa ke arah kesehatan mental gitu ya. Nah, ngomongin kesehatan mental, balik lagi ke kita, generasi strawberry yang sekarang ini ya. Nah, itu tuh kita kan si generasi strawberry ini kan dia tuh lebih ke kayak di luarnya kelihatan kuat gitu ya, sok kuat, kelihatan strong gitu, tapi aslinya di dalamnya itu mereka tuh ngaku gitu ya. Mereka itu butuh sebenarnya dukungan, butuh perhatian, butuh kehadiran sosok yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu tuh apakah dengan seperti itu akan menghambat suatu perkembangan gitu ya. Minat kita itu kan mau menuju ke Indonesia emas gitu ya. Iya. Dengan kehadirannya bonus demografi gitu. Adanya usia produktif lebih besar daripada non produktif. Nah, kalau kita ini tidak mengurangi adanya generasi strawberry ini, apakah itu akan terganggu ya? Menurut kalian gimana? Iya, yang pastinya itu akan terganggu, apalagi kan kita juga mencapai Indonesia Emas 2045, itu kalau bukan kita, itu siapa lagi gitu kan. Jadi memang adanya strawberry generation itu sangat-sangatlah mengganggu perkembangan Indonesia Emas 2045 gitu. Berarti kita juga harus ikut mencegah ya dampak-dampak itu kita bisa cegah dengan program itu tadi Iya, berarti lewat Gatil tadi ya. Wah, menarik sekali. Kemudian aku juga kepo nih, kira-kira sebagai ayah itu tuh atau sebagai ayah teladan itu tadi ada nggak sih indikatornya kayak seorang ayah itu harus seperti apa agar dia itu bisa berhasil gitu, indikator keberhasilannya itu. Oke, untuk dari saya sendiri sih untuk yang pertama adalah ada accessibility, di mana seorang ayah harus bisa memberikan waktu kepada anaknya, seperti waktu weekend kita bisa mengajak anak kita keluar bermain di luar rumah, terus juga bisa mengajak komunikasi secara langsung, terus juga selain weekend itu juga pada saat anak sedang mengerjakan tugas atau PR sedang belajar itu kita juga harus bisa mendampingi seorang anak tersebut agar seorang ayah itu bisa diakui gitu sama anak bahwasannya ayah itu tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga ada terkait kasih sayangnya, seperti itu. Selain accessibility juga ada responsibility, itu adalah tanggung jawab seorang ayah kembali lagi untuk terus mengajak anaknya mengarah ke hal-hal yang positif, seperti itu, Kak. Ada tambahan kalau dari aku ada keterlibatan antar rumah tangga itu pastinya penting banget, apalagi di zaman sekarang itu lagi maraknya patriarki, benar ya Kak. Nah, patriarki itu adalah di mana perempuan itu dicondongkan daripada laki-laki gitu loh.
laki-laki lebih Oh iya. laki-laki lebih cadang Iya. Setelah itu ada interaksi juga. Nah, interaksi ini adalah kunci utama dan yang paling utama bagi aku ya, Kak. Karena di mana interaksi itu sebenarnya ada dua sosok yang diperlukan. Yang pertama adalah ayah sendiri dan yang kedua ini adalah kita sendiri. Ketika ayah mau membuka ruang, tapi kita sendiri tidak mau berbicara, nah itu sebenarnya juga menjadi masalah besar gitu. Oh, oke. Jadi ternyata indikator buat seorang ayah teladan ini ada yang pertama tadi ada accessibility, memberikan akses gitu ya kepada anak untuk berkomunikasi secara terbuka gitu kepada ayahnya, kasih waktu luang gitu. Terus yang kedua tadi ada responsibility, tanggung jawab sebagai seorang ayah yang kasih kecukupan finansial untuk keluarganya. Terus ada tadi interaksi. Berarti kalau interaksi tuh kayak ngajak anak baca buku, kayak gitu udah termasuk Sudah termasuk ya, karena kembali lagi tidak hanya ibu yang memberikan pendidikan aja, Kak, ayah juga memberikan gitu. Terus tadi yang terakhir ada keterlibatan gitu. Berarti kalau keterlibatan itu misal ayahnya baru nyuci mobil gitu, terus anaknya diajak. Yes, gitu. ya itu berarti ada keterlibatan dan juga interaksi. Ya, Ya. berarti oke, paham sampai sini indikatornya ya. Nah, aku masih kepo nih. Kita balik lagi ya ke awal terkait kesehatan mental tadi yang Saskia bilang terkait ada 15,5 juta ya. Tadi ada remaja itu merasa dia terganggu gitu kesehatan mentalnya. Tapi respon dari orang tua mungkin persentasenya masih sedikit kan ya. Iya. Jadi laporan terkait kesehatan mental di remaja itu banyak, tapi dukungan atau respon dari orang tua itu masih sedikit. Nah, kita tuh kemarin baru dengar kabar juga kalau teman-teman di rumah juga tahu terkait ada seorang mahasiswa dari Universitas X gitu ya, yang bunuh diri gitu. Dan nggak cuma satu, kayak ada beberapa kasus. Nah, itu beberapa juga pasti kemungkinan apakah ada kemungkinan gitu terkait kurangnya perhatian atau peran seorang ayah terkait Eh, kesehatan mental. Tentunya ada ya Kak, apalagi orang tua itu berpikir bahwasanya ketika anaknya itu udah di luar itu malah sudah merasa aman gitu. Tetapi itu mah justru berbanding terbalik bahwasanya orang tua ketika anaknya itu sedang di luar itu harus benar-benar diperhatikan. Khawatir. Ya harus khawatir. Terlebih lagi itu sedang menempuh pendidikan kuliah. Banyak sekali tugas, terus Iya. juga ya tekanan-tekanan juga dari berbagai sisi itu yang seharusnya menjadi peran utama penting bagi orang tua seperti melalui komunikasi juga, melalui komunikasi secara online itu juga sudah sangat PC, ya, telepon Iya, gitu ya. perhatian. Berarti seorang ayah tuh harus selalu terbuka lah, paling nggak telepon nanyain baru apa deh. Iya. Terus kayak hari ini gimana kayak gitu, itu berarti sangat penting banget ya buat Sangat ya sih. penting. Aku juga ngerasa kayak kita perlu perhatian gitu nggak sih dari ayah, kayak ditanyain hari ini ngapain aja udah seneng banget gitu ya rasanya. Wah, karena ya mungkin itu lagi sebagai orang tua harus bisa jadi tempat bercerita, tempat anak itu bisa terbuka kemudian ngasih solusi juga ya. Iya. Dan itu tadi pasti juga ada kaitannya sama perencanaan sebelum pernikahan, karena nggak mungkin kan kita tahu hal-hal tersebut kalau kita nggak belajar. Nah, kalau menghadapi sesuatu tanpa belajar itu pasti akan nggak baik juga ke depannya, karena masih kita juga harus kasih pengetahuan ke anak kan gitu. Jadi balik lagi semua isu-isu atau fokus di genre ini semua saling berkaitan ya. Iya, berarti saling ya. berkaitan benar. Harus bisa dipahami apalagi untuk kita para remaja Remaja. atau generasi muda gitu. Nah, tadi kita udah bahas banyak nih tentang Gati. Nah, Gati itu sendiri apakah ada program khususnya dari pemerintah gitu? Mereka apakah ada program untuk ayahnya langsung gitu
Ya pastinya ada ya Kak ya. Salah satunya itu ada sebaya atau sekolah bersama ayah. Nah kegiatan tersebut itu bertujuan, itu banyak banget tujuannya Kak. Yang pertama pasti memperhatikan kondisi anak bagaimana, kehidupan anak di sekolah itu bagaimana. Seperti kasus yang Kak Danis bilang tadi, ada di Universitas X itu kan ada mahasiswa yang bunuh diri. Jadi kita sebagai seorang ayah harus bisa memastikan bahwa anaknya itu baik-baik saja gitu. Berarti sebaya ini tujuannya untuk biar bisa tahu aktivitas anaknya di sekolah gitu. Yes. Ada itu nggak sih konseling atau Layanan konseling. Heeh. Yes, ada. Yang pastinya ada layanan konseling itu ada, apalagi kan sekarang juga sudah ada PIK-R di daerah masing-masing ataupun di sekolah pun juga ada PIK-R. Dan layanan konseling ini juga terkait dengan ayah juga Kak. Jadi kita pastinya akan tetap terbuka dan berinteraksinya tetap lebih mendalam. Oke, Juga bisa. lebih mudah juga Kak, jadi tidak harus secara interaksi secara langsung, tapi juga bisa secara online. Layanan gitu ya, media digital karena kita semua sekarang digital, tuh ya. serba digital ya. Kalau nggak salah itu webnya ada webnya kan, namanya Siap Nikah itu ya, yang buat konseling itu. Oh iya banyak. Iya. Ya, Siap Nikah itu. Terus ada nggak sih program lain yang kaitannya buat ayah, forum tentang ayah gitu mungkin ada kan kita ada forum genre. Kira-kira forum ayah itu bakal bisa diadain apa enggak? Menurut kami sendiri pasti bisa ya. Apalagi itu jadi ada di Jenawi, ada salah satu desa namanya Desa Gumeng, itu di mana ayah yang menggunakan KB itu lebih banyak, bahkan mencapai 90% daripada ibu gitu. Dan keterlibatan ayah pada desa tersebut juga sangat tinggi gitu. Berarti desa di Jenawi itu berpotensi gitu ya kalau Yes, benar. bisa dijadikan suatu komunitas atau forum ayah. Oke, kalau kita tadi udah bahas terkait program-programnya dari pemerintah. Nah, untuk kita sendiri nih, dari segi remaja, dari segi forumnya, duta genrenya, kita itu harus ngelakuin apa? Duta itu harus ngelakuin apa buat mendukung program-programnya? Yang tentunya kita harus bisa melakukan edukasi secara dan juga sosialisasi kepada ayah-ayah di seluruh penjuru di Kabupaten Karang ini. Juga lebih mudahnya lagi kita juga masuk komunitas-komunitas seperti komunitas ya forum ayah tadi, itu juga komunitas persepedaan itu juga lebih banyak itu juga agar lebih mudah dan juga lebih menyeluruh gitu. Kawannya Ya, lebih jangkauannya lebih mudah ya mudah. ke para ayah gitu. Selain itu, selain kita memberikan pengertian kepada ayah, kita juga harus bisa memberikan pengertian kepada si remaja itu sendiri, agar juga bisa tahu dan juga bisa paham terkait peran ayah yang sebenarnya itu seperti apa gitu, dan juga respon dari seorang remaja ketika diberikan peran seorang ayah itu bagaimana, seperti itu Kak. Oke. Kalau kita remaja sendiri, pastinya kita akan meningkatkan kesadaran diri sendiri. Apalagi sebagai calon ayah, itu harusnya sudah siap dengan mental, fisik, dan psikologis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika berencana keluarga, begitu. Selain itu, kita sebagai remaja yang pastinya juga berusaha menurunkan angka fatherless di Indonesia. Oke, wah. Selain fatherless yang buat penurunan angka pernikahan dini itu juga penting nggak Oh sih? iya, penting. Buat ya kesiapan seorang ayah gitu ya untuk berkeluarga gitu. Teman-teman udah pernah bawain materi ini untuk sosialisasi? Pernah. Yes, Pernah. ada PUW juga kan ada keterkaitannya lagi. Jadi kembali lagi genre selalu berkaitan. Setuju. Makanya di sini tuh kita bisa belajar lebih banyak gitu ya, nggak terfokus satu aspek aja, tapi ternyata bisa belajar banyak banget gitu ya. Selain itu tadi pasti di real atau di lapangan kita akan menemukan berbagai tantangan gitu terkait peran dari seorang ayah. Nah, kalau misal tantangannya tuh misalnya kalau seorang ayah itu kerjanya jauh gitu, merantau gitu, atau kerjanya itu nggak dekat di rumah dan tinggalnya juga nggak di rumah, itu kira-kira gimana? Itu kembali lagi seperti awal, bagaimana komunikasi online itu juga sangat penting Kak, karena juga mengingat keterbatasan jarak yang begitu jauh dan juga
keduanya sama-sama sibuk, yang orang tuanya sibuk bekerja, anaknya sibuk sibuk sekolah, itu juga harus bisa memberikan ruang dan juga waktu yang benar-benar itu cocok dan juga pas untuk mereka berdua itu saling berkomunikasi Komunikasi, secara iya. online. Nah, walaupun jarak Ya, memisahkan, yang pastinya seorang ayah harus juga bisa memposisikan dirinya mencapai 4 indikator yang penting tadi. Oke. Dan aku tuh juga lihat nih teman-teman di medsos itu kan sekarang teman-teman itu banyak mengeluarkan istilah-istilah baru gitu ya. Kayak kita udah kenal banyak istilah tuh. Nah, yang banyak itu ada istilah mengenai strict parent, terus toxic parent, terus ada juga soft spoken parent gitu kayak ada banyak banget gitu ya. Nah, itu kan juga salah satu tantangan ya. Jadi medsos itu dijadikan sebagai suatu standar gitu. Apalagi ya itulah. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sendiri itu kita tidak menjanjikan medsos sebagai standar ya. Karena kembali lagi pada keluarga kita masing-masing yang pastinya keadaannya itu berbeda dengan keadaan keluarga yang ada di medsos. Jadi keluarga aku dan Adam sama Mbak Danis itu pasti kan berbeda. Jadi kita tidak boleh memfokuskan pada satu standar aja. Satu titik tidak. Jadi kita harus tetap melihat kondisi keluarga tersebut bagaimana gitu. Oke, bang. Berarti kita fokusnya harus diperhatikan gitu ya. Yes. Nah, karena kita mungkin ini udah lama banget ya penonton ini udah ngantuk, penonton mana suaranya? Udah agak lemes ya. Ini karena mungkin obrolan kita karena seru ya teman-teman. Ini cukup menarik ya topik kita kali ini karena terkait ayah. Biasanya kalau parenting kan kita ngomongin ibu, ini ayah gitu ya. Jadi kepo gitu, keponya lebih banyak. Nah, mungkin karena kita udah menggali lumayan banyak juga dari awal, basicnya apa, indikator dan lain sebagainya. Aku pengen dong closing statement nih dari Adab dan juga Saskia. Boleh satu-satu terkait obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau enggak ya pesannya deh, pesannya buat pemirsa yang ada di rumah kira-kira apa gitu terkait obrolan kita pada hari ini. Oke, pesannya mungkin lebih kepada remaja dan juga para orang tua di seluruh penjuru Kabupaten Karanganyar. Kita harus bisa saling mengerti satu sama lain, mengetahui keadaan satu sama lain, agar terciptanya keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang saling mencukupi satu sama lain, yang kemudian mencapai kestandaran dalam kita berkeluarga. Dan terlebih lagi, bagi para juga remaja, itu juga harus bisa terus belajar terkait masalah hidup, aktivitas hidup kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar belajar mengenai materi di sekolahan, kita juga penting belajar mengenai di luar materi kesekolahan. Contohnya genre ini. Dan juga bagi teman-teman, mungkin juga di tahun depan masih ada kesempatan lagi untuk bisa mendaftar menjadi Duta Genre Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Oke, kalau closing statement dari aku yang pastinya ayo buat para ayah dan juga calon ayah lebih memperhatikan lagi dan lebih mempersiapkan lagi perencanaan keluarga yang lebih baik gitu. Oke, keren banget closing statementnya. Kita tepuk tangannya dong. Wow. Oke teman-teman, karena kita udah ngobrol panjang banget dan pastinya teman-teman juga udah dapat insight baru nih dari obrolan kita pada hari ini. Nah, aku cuma mau ngingetin buat teman-teman yang di rumah, remaja atau generasi berencana itu bukan hanya tentang menjauhi hal-hal negatif, tapi kita juga harus tetap fokus gitu ya untuk merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kehidupan kita di masa mendatang gitu ya. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram, TikTok, dan juga YouTube dari Genre Karanganyar. Ya, nanti ada di bawah sini ya. Bisa silahkan langsung aja di follow, dicek, di stalking karena postingannya itu keren-keren gitu ya. Silahkan dikepoin. Boleh nanti minta fallback sama admin. Boleh ya admin? Boleh banget. Boleh. Oke, karena kita udah selesai. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya di Genre Talk #2. Nah, karena kita udah selesai, sampai jumpa teman-teman. Dah, salam genre. Salam. Genre Talk #1 dari seorang muda menuju generasi berencana. Bye.